Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bizausna dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelaksanaan proyek kelompok RK 095 yang berjudul pendampingan literasi etika digital di sekolah. Saya akan berfokus pada poin 1, yaitu mengenai design thinking. Nah, sebelum saya masuk ke materi design thinking, saya akan memberikan sedikit latar belakang mengenai kita sebagai mahasiswa. Itu perlu ya untuk melakukan inovasi. Mahasiswa itu harus memiliki suatu skill atau kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalah, kemudian memecahkannya dan menghasilkan solusi-solusi yang efektif dan efisien yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Proses pendekatan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cara design thinking. Nah, design thinking ini tuh sudah terbukti ya, dan sudah banyak digunakan oleh orang-orang karena terbukti merupakan salah satu metode yang efektif, yang inovatif juga. Nah, jadi apa itu design thinking? Design thinking secara sederhananya itu adalah suatu proses pemecahan, suatu proses kognitif pemecahan suatu masalah. Jadi proses design thinking itu adalah bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan cara kreatif dan juga memberikan solusi yang efektif dan efisien yang berfokus kepada manusia. Jadi makanya sering disebut juga sebagai metode human centered, artinya berfokus pada manusia. Dan itu tuh yang membedakan antara proses pendekatan inovasi ini dengan proses pendekatan inovasi yang lainnya, seperti contohnya critical thinking atau berpikir secara kritis, atau creativity thinking atau berpikir secara kreatif ya. Nah, jadi kalau design thinking ini berfokus kepada manusia. Selain itu, ciri dari design thinking ini berfokus memiliki ciri yaitu kolaboratif. Yang kedua adalah inovatif. Maksud saya adalah optimis, dan yang ketiga adalah bersifat eksperimen. Nah, selanjutnya bagaimana tindakan dari proses design thinking ini. Nah, tindakannya itu sejujurnya ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan proses design thinking ini. Nah, namun secara sederhananya terdapat dua hal yang menjadi dasar dari proses design thinking ini, yaitu adalah memahami, yang kedua adalah menciptakan. Jadi bagaimana kita bisa memahami masalah-masalah tersebut, kemudian kita ciptakan solusinya yang baik, yang tepat, dan yang efisien, seperti itu. Namun secara lengkap, proses design thinking itu terdiri dari yang pertama adalah temuan atau yang disebut dengan empathy. Yang kedua itu adalah penafsiran atau yang disebut dengan define. Yang ketiga itu adalah membuat ide atau ideate. Yang keempat itu adalah percobaan atau tes. Yang kelima adalah evolusi. Jadi bagaimana kita bisa mengevolusikan gitu. Nah, jadi dalam proses langkahnya ini yang pertama kita bisa melakukan observasi masalah kepada si human tadi, si pengguna yang akan kita bantu untuk memenuhi kebutuhannya, dan memenuhi apa yang menjadi aspirasinya gitu. Kemudian terakhir itu adalah percobaan. Maksud saya yang kedua terakhir itu adalah percobaan. Jadi bagaimana kita bisa mencoba bagaimana hasil-hasil dari ide tadi, kemudian kita coba apakah lancar, berhasil atau tidak. Yang terakhir adalah evolusi. Apabila berhasil, jadi kita bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat luas dan juga dapat bermanfaat, menjadikan solusi ini solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah-masalah yang tadi di awal, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.